Iya, so again, it depends on the campaign itself menurut Tetap saya. Jadi ya? nggak ada bahwa one size fits all bahwa Mmm. channel ini atau media ini yang paling efektif itu semua. Nggak ada menurut saya. I don't believe in it. Hello everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas berbagai macam isu terbaru, baik dari dunia digital, marketing, bisnis, advertising, dan masih banyak lagi tentunya. Dan masih bersama saya, Nia Elvira, yang akan menjadi moderator di podcast kali ini. Dan kali ini tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya seorang Bapak Diki Saelan. Hai Bapak, apa Halo, kabar? hai. Mungkin bisa say hi dari sini, Halo Pak. semua teman-teman. Oke, Bapak, thank you so much for Thank making you. the time on your busy schedule ya. Thank you. Di antara waktu yang sangat luar biasa padat nih, akhirnya Yeah. hadir. Dan semuanya teman-teman, Bapak Diki Saelan ini adalah General Manager of Indonesia and Southeast Asia Upfield. Wah, luar biasa sekali. Ini berat ya sepertinya ya. Sebagai gelarnya yang benar-benar kayak membawahi banyak sekali tugas negara ya Pak ya. Yeah. Apalagi dengan topik yang akan kita bahas kali ini nih Pak. Ini topik yang sangat menarik sebenarnya. Mengenai tentang kita sadari kalau COVID-19 sudah kita lalui dari tahun 2020 ya Pak ya. Sekarang 2023 dan ini sebenarnya banyak hikmah-hikmah yang baik untuk kita. Mungkin Bapak juga rasakan, teman-teman juga rasakan, di mana kita sebagai manusia, terutama mungkin di Indonesia ya, memperhatikan asupan nutrisi untuk kesehatan. Nah, kita jadi makin aware dengan kesehatan, lifestyle kita juga diperbaiki. Dan ini dia nih yang paling menarik. Ada Blue Band sebagai salah satu brand yang sangat ternama, top of mind untuk semua orang di dunia ya. Dan usianya ternyata sudah 89 tahun ya Pak ya. Di Indonesia 89, tapi kalau kita bicara di global tuh udah tahun ini 100. Tahun ke-100. Wow. Karena startingnya di Belanda waktu itu, jadi masuk ke Indonesia belakangan. Di Indonesia 89 tahun, tapi di Belanda tahun ini tahun ke-100 sebetulnya. Luar biasa. Ini tuh menjadi top of mind karena memang sudah kita konsumsi mungkin dari Bapak sejak kecil, saya bahkan sampai generasi alpha sekarang gitu ya Pak ya. Kita semua sudah mengkonsumsi, kita udah benar-benar sangat dekat dengan brand tersebut. Dan akhirnya Blue Band ini menciptakan a better plant-based future. Ini menarik sekali. Kita akan membahas tentang strategi marketing 360 dari Blue Band dan bagaimana nih caranya untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggannya yang sangat loyal, seperti saya, seperti teman-teman semuanya. Nah, tentang topik kali ini menarik juga nih, the bread and butter of Blue Band smooth post pandemic 360 marketing. Sepertinya berat tapi kita buat dengan santai aja ya Pak ya. Karena kalau misalkan saya baca nih ada riset ya Pak ya. Ini correct me if I'm wrong. Jadi di tahun 2018, Blue Band ini menjadi bagian dari Upfield, sebuah perusahaan terbesar di dunia untuk consumer packaged goods yang memang plant-based. Betul ya Pak? Blue Band dan juga Upfield ini menciptakan misi baru yaitu a plant-based future demi kehidupan yang lebih sehat di bumi ini. Dan mengingat keberadaan Blue Band ini sudah sangat menjadi top of mind di masyarakat Indonesia ya selama 89 tahun, big brand yang sangat mature, yang pastinya selalu untuk mencoba mempertahankan bahkan untuk menambah lagi, seperti tadi Bapak bilang ya, akan selalu mencoba untuk membuat yang lebih, inovasi, yang lebih dan juga yang lebih adaptif juga. Dan mungkin bisa diceritakan dari sisi Pak Diki sendiri nih, inovasi apa aja nih Pak yang bisa di-share sama kita tentang product development maupun marketing dari Blue Band sendiri? Mungkin saya cerita sejarahnya dulu kali ya. Boleh, jadi seperti yang kita diskusikan tadi, Blue Band itu sudah sangat lama sekali. 2018 dijual lah ya. Jadi as a kategori dijual ke sebuah private equity company namanya KKR. Kemudian dibangunlah perusahaan baru namanya Upfield. Nah, dari awal memang kenapa dibeli oleh perusahaan yang baru tersebut KKR, karena melihat ada opportunity yang selama ini mungkin belum berkembang maksimal gitu ya. That's the story awalnya. Dan kemudian Upfield melihat bahwa dengan semakin berkembangnya tadi sebetulnya bahkan sebelum pandemi kan. Jadi tahun 2018 pun sudah terlihat adanya megatrend lah, di mana orang makin peduli dengan healthy lifestyle. Kemudian dan salah satunya plant based itu dilihat sebagai salah satu good alternative.
to make a healthy balanced diet lah gitu kan. Nah kemudian itulah makanya kita melihat ada opportunity yang sangat besar gitu kan. Nah awalnya Afil di Indonesia 2018, saya join baru 1,5 tahun. Salah satu yang jadi ketertarikan saya adalah waktu saya direkrut, saya bilang kalau saya disuruh untuk menjual hanya margarin, saya tidak tertarik gitu. Tapi justru yang menjadi menarik adalah ketika disampaikan, no, actually what we want adalah untuk betul-betul mengexpand the business menjadi sebuah plant-based company gitu kan di Indonesia. Nah, di global kita sudah menjadi the biggest plant-based company sekarang gitu. Nah, di Indonesia sekarang ini starting off-nya dengan Blue Band margarin gitu kan. Tapi tadi Mbak Ania bertanya mengenai ke depan akan seperti apa gitu. Jadi kalau kita bicara plant-based, itu kita sudah diskusikan tadi mungkin sebelum di sini off air ya gitu ya, bahwa yang namanya plant-based itu beras juga plant-based gitu. Betul. Kan. Terus kemudian gula juga plant-based. Jus juga plant-based, cereal plant-based, segala macam plant-based, biskuit plant-based, jam plant-based, peanut butter. Jadi opportunity-nya besar sekali gitu kan. Nah, tapi mungkin yang next-nya adalah apa yang kita akan luncurkan di Indonesia yang dekat dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi kita sebut margarin ini adalah core gitu kan. Yeah. Nah di global kita punya banyak sekali kategori-kategori lain sebetulnya. Ada plant butter, ada plant cream, ada plant cheese, ada yang lain lah, plant based yang lain gitu. Nah jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana opportunity untuk plant based di Indonesia ini makin berkembang di luar margarin. Tentunya margarin masih akan menjadi salah satu yang base kita gitu, tapi akan menarik lah ke depannya gitu betul. Kan. Nah, bicara mengenai marketingnya sendiri, tentunya 89 tahun bukan waktu yang singkat gitu. Nah, jadi inovasi nggak cuma sekedar di produk, tapi juga the way we market the brand kan gitu dan makanya ketika saya diajak ke sini untuk bicara mengenai digital marketing misalnya, ini waktu zaman saya jadi brand manager ya hampir nggak ada gitu kan, kecil sekali gitu. Tapi makin kesini makin kebutuhan untuk omni channel, multiple screen, terus itu kan makin berkembang gitu. Dan saya melihat salah satu yang akan menjadi sangat-sangat relevan adalah di digital marketing karena akan lebih, saya sebutnya tuh kayak hyper targeting gitu. Okay. Kalau zaman dulu misalnya, zaman saya waktu jadi brand manager misalnya ya, atau itu TV misalnya, TV akan merich banyak sekali gitu kan. Tetapi itu kayak jaring gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ngambil ikan jaring ya, kalau susahnya kalau kita tebar jaring begitu, ya dari mulai ikan tongkol, ikan teri, ikan segala macam keambil kan. Nah, padahal kita nggak pengen ikan teri misalnya atau nggak pengen ikan tongkol, kita pengennya ikan kakap misalnya. Tapi karena jaring akhirnya semuanya dapat. Nah, dengan demikian secara cost itu bisa sebetulnya menjadi tidak efisien quote unquote ya. Nah, jadi secara reach bisa dapetin banyak sekali, tapi apakah itu yang target audience yang kita pengen tuju itu menjadi questionable sebenarnya. Nah di digital yang the beauty in digital marketing itu adalah hyper targeting gitu, karena kita bisa sampai profiling kan. Mbak Nia betul itu sekali. Sukanya apa, bukannya apa gitu. Begitu kalau Mbak Nia belanja apa di Tokopedia misalnya, itu pasti muncul iklannya ya iklan-iklan yang sering dibeli kan. Algoritmanya udah sampai sedemikian gitu, dan itu menurut saya perkembangan yang luar biasa dalam the way we market the brand gitu, dan ini akan sangat-sangat menarik gitu. Jadi kita bicara perkembangan ke sosial media pun berkembang luar biasa gitu. Dari mulai dulu mungkin pernah main Friendster nggak ya? Main Pak, saya main. Saya masih ketemu sama zaman Friendster, MySpace masih, MIRC juga masih. Oke, so jadi ya kemudian progressionnya kan ke Facebook, betul, ke Twitter, tapi kan makin berkembang gitu sampai sekarang kita bicara misalnya TikTok misalnya gitu ya, dan kalau orang terjebak di satu Facebook, orang udah dari Twitter ke Facebook ke Instagram ke TikTok, we don't know tomorrow itu apalagi yang muncul, we never know kan. TikTok mungkin akan cuma last for 2 years 3 years, tapi apakah something new will come. Nah, ability untuk bisa always learn something new ini yang akan jadi menarik gitu. Betul.
So yeah, it's a long answer to your short No, it's questions, okay. but again, I think it's good to see the overall pictures in terms of the landscape dari Yeah. sisi kategorinya dan maupun dari sisi the way we market as a marketer ya. Yeah. Dan itu menurut saya ini nanti kita akan bicara banyak mengenai ability untuk dari seorang marketer untuk bisa selalu adapt gitu. Itu dia Pak, Iya. karena kalau saya boleh bicara juga nih Pak ya, kita melihat Pak Diki sendiri kan sudah mengalami beberapa era ya Pak ya, dan akhirnya Bapak juga harus beradaptasi dengan banyaknya mungkin tim Bapak yang berbeda era, berbeda generasi juga. Bapak beradaptasi, kemudian juga tim juga beradaptasi. Gimana nih caranya Pak Diki sendiri nih sebagai General Manager of Afil Indonesia and Southeast Asia, bringing and nurturing the team into the new future and focus with one mindset gitu loh. Kita pakai satu mindset ini untuk kita bisa maju sama-sama gitu Pak. Iya. So again, kita kami ada 3 values yang kami selalu pegang gitu. Yang pertama adalah performance, kemudian passion, yang terakhir care gitu. Dan ini across global ini company kita gitu. Jadi of course yang pertama adalah kita selalu berpikir gimana caranya apa yang kita lakukan itu memberikan hasil yang paling baik untuk company kan. Betul. Untuk seluruh KPI-nya baik dari sisi top line kemudian maupun bottom line gitu kan, dan buat marketing tentunya juga ada KPI tertentu gitu. Nah, tetapi ujung-ujungnya adalah always thinking in terms of apa yang saya lakukan itu memberikan hasil apa gitu ya kan. Karena jangan sampai terjebak yang penting gue udah sibuk kerja segala macam banyak dari pagi sampai malam gitu kan, gue sibuk gitu. Tapi kalau ditanya hasilnya apa, dan iya hasilnya apa ya gitu. Nah jadi kami berusaha untuk selalu put like a KPI atau objektif yang very clear gitu ya. Ada measurable objektif yang baik business objektif maupun marketing objektif. Nah kita divide macam-macam tuh. So that's dari sisi performance-nya. Kemudian yang kedua adalah passion. Jadi yang kita selalu ajak, apalagi terutama teman-teman marketing gitu ya, kalau kita ini kan adalah bahwa they need to love the things that they do gitu. Betul. Ya kan, karena ketika mereka punya passion untuk melakukan itu, then they will put the 100% in terms of all their capability, their motivation ke dalam. Karena ujung-ujungnya kalau diberikan passion yang bagus, dan hasilnya performance-nya akan biasanya akan menghasilkan yang paling baik gitu. Nah, so itu yang mungkin akan berkaitan langsung dengan bisnis gitu ya. Tetapi ada satu elemen yang kita sebut care, di mana care ini menjadi penting karena yang jangan sampai adalah performance-nya bagus, terus kemudian ya mereka juga passionate. Tapi misalnya mereka kehidupannya tidak bahagia misalnya, gitu kan? Atau misalnya mereka yang kerja dikejar terus sampai ini kan, sampai akhirnya stres gitu kan, dan itu kita sama sekali tidak mau tuh. Jadi kita pengen, makanya part of the care itu adalah care for themselves gitu ya, bahwa mereka harus memastikan bahwa mereka bahagia. Yang kedua adalah to their family, terus kemudian of course berikutnya ke consumer, sampai ke ujung yang paling besar adalah ke society gitu ya, dimana makanya di kami elemen ESG, which is ya kalau kita bicara sustainability, terus kemudian good for the planet segala macam, itu menjadi sesuatu yang besar tuh, karena we try to always do whatever we do itu juga it's good not only for the business but also for the consumers, for the planet. Makanya kalau dilihat, wah kenapa sih Blue Band tuh paling mahal? Yes, paling mahal unfortunately gitu ya. Tapi reasonnya adalah of course kita pengen memberikan produk yang terbaik untuk konsumen. Betul. Yang kedua adalah juga nggak cuma sekedar yang terbaik, tetapi dari sisi kayak misalnya kita sustainability resource misalnya gitu. Jadi kita tidak pernah membeli bahan-bahan yang didapatkan dengan cara-cara yang shady gitu ya, yang misalnya selalu saya bilang sama kita mesti bangga bahwa palm oil yang kita pakai misalnya adalah yang sustainability resource RSPO, di mana kita bisa memastikan bahwa didapatkan dari perkebunan sawit yang baik penanamannya, perkebunannya baik. Ya, jadi sampai sedalam itu sampai sedemikian. dipikirkan. Kalau kita sampai misalnya melihat ada supplier yang dapat palm oilnya itu dari membakar hutan misalnya, atau memotong membabat hutan tanpa itu misalnya, kita nggak pernah beli. Makanya kita bilang bahwa kita mendapatkan source bahan-bahan kita dari sustainably resource yang baik gitu, dan demikian kita tidak membuat orang hutan mati misalnya gara-gara Jadi kita di situ sangat-sangat ini sekali. Jadi elemen care-nya juga besar. Nah, termasuk hal-hal kecil kayak misalnya kami
setiap satu quarter kita ada yang namanya rest and recharge day gitu ya, di mana rest and recharge day ini adalah setiap orang punya cuti masing-masing gitu kan. Tapi seringkali cuti itu, aduh kalau saya minta cuti sekarang padahal lagi banyak kerjaan nggak enak gitu kan. Iya. Atau misalnya sebaliknya, misalnya minta cuti bosnya bilang jangan dulu kamu lagi. Jadi cuti itu selalu diminta atau dipropose kemudian di-approve oleh atasannya. Nah seringkali antara mintanya nggak enak atau nggak dikasih itu masih ada. Nah di kita ada yang namanya rest and recharge ini, di mana semua orang dipaksa untuk pada satu hari tersebut tidak bekerja. Wow. Jadi bosnya nggak boleh, pokoknya kamu harus bekerja besok karena sibuk, nggak boleh tuh. Iya. Jadi pada satu hari tertentu itu semuanya istirahat, spend time with your family, do things that you love, do all the things that you like, you love gitu ya. Dan benar-benar put all behind gitu untuk ini. Nah, sehingga recharge, dan of course then the day after sesudah kembali akan mudah-mudahan akan ini. Biasanya itu di hari Jumat long weekend atau hari Senin gitu. Jadi it's a long weekend biasanya. Dan ini yang akan harapannya adalah tadi part of the care itu mereka care for themselves juga, tapi ensuring at least in one day in the quarter they spend with their loved ones gitu. Karena seringkali dengan kesibukan dengan segala macam kan, not even a day in a quarter, betul, mereka spend the time gitu. Tapi ini dipaksa loh, kamu harus spend. Dan seringkali kita put a pictures misalnya dengan keluarga apa yang mereka lakukan, dibikin kompetisi gitu kan, misalnya pergi ke camping. Nah jadi all of these thing yang apart from the business side-nya, tapi juga tadi elemen dari performance, passion and care itu menjadi sesuatu yang kita coba untuk ini kan. Dan memang namanya itu Indonesia dan Southeast Asia karena dibikin menjadi kayak dua market, karena Indonesia itu besar sekali. Betul. Jadi kita bagi dua, Indonesia dan Southeast Asia, di mana Southeast Asia itu kita sekarang ada operated di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar. We will be going into Vietnam, we will go into Philippines. Dan partly Hong Kong gitu. Nah, ada satu elemen lain di situ adalah culture. Karena beda-beda tuh Mbak Nia. Jadi kayak misalnya Malaysian tendensinya culture-nya mirip dengan Indonesia. Iya. Karena Melayu base-nya gitu kan. Thailand to some extent juga mirip-mirip lah gitu. Tapi kalau kita udah bicara dengan orang Vietnam misalnya, dengan orang Singapura, itu udah beda tuh culturally. So jadi tadi yang passion itu dimanapun secara culture ini, tapi ketika performance, passion dan care itu yang menyatukan kita gitu. Iya. Kemudian of course kita berusaha untuk memastikan bahwa all of those things itu akan membuat mereka hopefully motivated, dan tadi apa yang mereka lakukan they feel meaningful lah, baik buat mereka sendiri, buat bisnis, buat company maupun buat society. Jadi kalimat work-life balance itu tidak klise ya Pak ya? Diharapkan ya. Jadi saya akan ini sering saya diskusikan. I don't believe dengan work-life balance, saya bilang. Kenapa? Kenapa Pak? Karena work-life balance itu seolah-olah menyamakan life as big as work. Oke. Kan work-life balance kan. Jadi balance antara work dan life. I don't believe in it karena menurut saya actually work is part of life. Oh, menarik sekali. Nah, jadi saya believe dengan life balance. Baik. Karena di dalam life itu ada work, ada family, ada hobi, ada loved ones, ada family as a core family ya, maupun relatif segala macam gitu. Dan itu udah kayak kalau bahasa siapa yang dibilang kayak bola yang juggle gitu kan. It's all life kalau menurut saya gitu. Jadi saya cenderung selalu kalau bilang orang kamu nggak believe dengan I don't believe, langsung kaget gitu kan. Karena kalau work life balance itu saya ini kan, jadi seolah-olah work itu sedemikian besarnya sampai sebesar life gitu. Karena memang sekarang banyak sekali yang merasakan itu Pak. Exactly. Nah itu yang saya mencoba untuk kalau saya ini kan at least remind myself bahwa work is just part of life. There is your family. Kontribusi untuk kehidupan ya untuk berarti ya. your society as part of life gitu. Jadi yang paling menurut saya adalah tadi life balance. Gimana sih membuat semua yang part of life tadi sama-sama baik gitu kan? Betul. Of course work as a part of life harus berjalan dengan baik. Pada saat yang sama family as part of
life juga berjalan dengan baik. Your hobby even supposed to be kayak misalnya lu saking sibuknya sampai lupa olahraga, padahal misalnya itu adalah part of life harusnya gitu. Betul. Kan kalau misalnya kemudian saking sibuknya bekerja, luar biasanya nih kerja ini gitu, sampai doing your things that you like hobby misalnya. I like hobby, saya senang mobil antik misalnya gitu. Dan saya selalu sama anak-anak buah saya kalau misalnya itu ya spend time untuk ini, karena itu akan membuat hidup akan lebih menyenangkan gitu. Betul. Ya kan? Karena kalau enggak nanti aku gimana menyimbangkan antara pekerjaan dan terima kasih loh Pak. Ini salah satu ini ya, point of view yang sangat menarik sebenarnya. Dan ini rest and recharge day ini mungkin bisa dicontoh oleh perusahaan lain mungkin ya, agar kita bisa merecharge. Ketika kita sudah terrecharge, ibarat baterai gadget aja akan bisa lebih totalitas untuk beroperasi gitu ya. Oke, wah ini Upfield ini akan uplift terus sepertinya ya. Namanya aja uplift gitu kan. Tapi kita kembali lagi nih Pak ya ke Blue Band sebagai salah satu brand FMCG. Nah, industri FMCG ini kan luar biasa banyaknya ya. Betul. Nah, kalau buat Bapak nih untuk kondisi seperti sekarang 2023 ini kira-kira seperti apa nih dari mata Bapak? So, saya nggak bicara cuma dari sisi saya saja mungkin ya, tapi juga based on research yang dilakukan oleh banyak sekali independent company seperti Nielsen yang mungkin sangat-sangat prominent gitu, Kantar, dan banyak agensi-agensi lain mengatakan bahwa selama pandemi itu of course very challenging gitu ya. Nah, tapi specifically kalau kita lihat setahun ke belakang misalnya, itu FMCG is actually in a tough situation sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang dulu itu kalau kita bicara volume, kalau kita bicara kan kalau company selalu growth gitu ya. Tahun lalu itu secara value FMCG as a total itu masih growing mungkin sekitar 8-9% gitu ya. Tetapi volume growth-nya itu cuma 2%-an kurang lebih. Average-nya sebenarnya biasanya berapa, Pak? Pak? Biasanya itu dalam kondisi normal itu bisa sampai double digit volume growth-nya. Oh ya? Yeah, exactly. So now what is actually happen especially on of course kalau kita tarik balik sampai ke masa sebelum pandemi misalnya gitu ya, di mana lagi bagus kemudian pandemi kan mengubah the way things gitu, dan orang fokus dan itu menjadi berpindah lah kasarannya gitu kan, yang tadinya misalnya gua lipstikan terus kemudian luar biasa, jadi kosmetik itu menjadi sesuatu yang sangat, kemudian begitu masuk ke pandemi kan di rumah terus misalnya, dan kebutuhan untuk menjadi kosmetik udah berkurang gitu kan, dan banyak kalau kita bicara kosmetik bukan yang even high end kosmetik ya, even yang yang daily use kayak misalnya face care misalnya, yang skincare lah ya, misalnya di tempat misalnya di banyak perusahaan-perusahaan yang kita bicara skincare yang daily use, hand body misalnya kayak gitu aja kan sudah banyak berkurang. Terus kemudian ke foods akan ini juga. Nah tapi yang berbeda mungkin ke tahun kemarin Mbak, itu mungkin saya perlu inikan juga challenge yang dihadapi oleh banyak FMCG adalah kita sebutnya COGS ya. COGS itu cost of goods sold. Jadi berapa sih harga bahan mentah gitu ya. Itu naiknya luar biasa man ya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh ambil di tempat saya misalnya, di tempat kami di margarin itu salah satu bahan yang paling penting buat kami kan adalah minyak sawit misalnya. Kalau Mania lihat tahun kemarin minyak sawit naik harganya Mania itu dari mulai yang per liter 11.000 sampai 24.000. Betul, betul. Double. Ibu-ibu kan relate kalau itu. Exactly. Nah, implikasinya kan luar biasa itu. Jadi of course dimanapun tetap dibutuhkan minyak goreng, apalagi di Indonesia ya. Betul. Dan di Southeast Asia ini kalau kita bicara top dishes itu goreng-goreng itu tetap salah satu yang top 3 itu. Jadi langsung terasa gitu begitu input cost naik. Nah, implikasi yang berikutnya adalah ketika harga-harga yang lain juga naik tuh. Jadi dan luar biasa naiknya. Nah, ketika kenaikan ini kan konsumen harus terpaksa merubah cara mereka berbelanja misalnya. Yang tadinya misalnya beli brand yang mahal sekarang mikir-mikir gitu. Karena duit mereka nggak double Mbak Nia. Akhirnya mencari second option. Mau nggak mau kan. Jadi ketika misalnya input cost naik sampai 2 kali lipat misalnya, kami di company nggak bisa tiba-tiba menaikkan 2 kali lipat misalnya. Karena kalau saya naikkan 2 kali lipat, konsumen saya
penghasilannya nggak naik 2 kali lipat. Betul. Iya Bahkan kan? dipotong juga di masa Bahkan sampai pandemi dipotong itu. di masa Iya, pandemi gitu. Jadi, betul. nah, it's a double whammy gitu ketika input cost naik sedemikian besar tetapi kemampuan justru menurun. Nah, gimana nih ininya? Nah, ini challenge yang banyak perusahaan-perusahaan FMCG rasakan terutama di tahun 2022 walaupun sebetulnya sudah lebih baik karena sudah mulai keluar dari pandemi kan tahun 2022. Tapi again, that's give a lot of pressure terutama dalam hal tadi price inflation-nya itu yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat makanya value growth 9% dengan price inflation 7%. Jadi si volume-nya cuma 2%. Jadi di drive oleh price gitu. Betul. Nah, duit mereka contoh misalnya ada average basket size di minimarket misalnya. Itu rata-rata kurang lebih antara 50.000 sampai 70.000 sekali one trip gitu ya. Yeah. Nah, dengan uangnya sama kan 70.000. Sementara harga-harga udah naik misalnya. Dengan demikian either saya kurangin yang biasa saya beli begini jadi saya kurangin karena duit 70.000-nya tetap harus beli semua produk tetap, yang ada di list ya. Exactly. Yeah. Kebutuhannya kan nggak jadi either yang pertama adalah saya harus mengurangi yang bukan necessity. Betul. Jadi yang tadinya nice to have itu mau nggak mau harus di ini nih. Jadi nah ini yang buat perusahaan-perusahaan yang bukan kebutuhan yang primer primer ya, not even sekunder bahkan gitu kalau tersier jatuhnya ya. Exactly. Kalau kita bicara primer misalnya beras terus kemudian minyak goreng that's primer lah kasarannya gitu kan. Tapi yang sekunder misalnya katakanlah sampo. Orang nggak mati lah kalau nggak cuci rambut misalnya. Kalau orang nggak makan ya mati gitu ya. Kalau nggak minum ya mati. Tapi kalau cuci rambut misalnya udahlah tadinya. Nah, tapi kan again this will change the way they shop gitu. Yang tadinya saya beli sampo untuk sebulan misalnya saya ini kan 200 ml misalnya. Sekarang dengan uang yang semakin berkurang, value-nya ya bukan uangnya. Nominalnya gitu, tapi value-nya berkurang, harga-harga naik, kan harus berpikir gitu. Betul. Ya udah deh saya beli bukan 200, saya beli 100 ml deh, yang penting saya masih ada gitu. Udah turun kan volume-nya gitu. Iya. Belum lagi misalnya ambil contoh lagi ke kategori saya yang saya alami langsung misalnya margarin itu unfortunately it's not something yang menjadi staples gitu ya yang setiap hari orang mania mungkin untuk di Indonesia di Indonesia exactly. Misalnya di Indonesia itu bukan sesuatu yang setiap hari orang pasti pakai margarin misalnya gitu bahkan margarin itu 3 occasion yang di ini kan adalah baking, spreading sama cooking. Betul. Nah paling banyak masih baking, yang kedua adalah spreading, yang ketiga cooking misalnya. Nah sekarang kalau dalam kondisi kayak begitu orang ya udah deh nggak usah baking dulu deh, nggak usah bikin kue dulu misalnya mania ya kan. Ya udah deh nggak usah makan roti dulu misalnya. Nah dan cooking menjadi salah satu yang sekarang kita cari cara nih gimana untuk bisa lebih ini karena makanya kita punya campaign masak telur. Pakai Blue Band, itu mania cobain deh. Jadi kalau masak, udah ya, alhamdulillah bagus. Udah, memang jadi, enak sekali. Itu completely different. Tapi this is the way kita menghadapi ini. Karena kalau misalnya kita berkutat dengan hanya mengandalkan orang bikin kue, kelar lah kita gitu. Karena orang-orang udah ya dulu misalnya ada duit lebih bikin kue. Sekarang duitnya terbatas, ya udahlah nggak usah bikin kue dulu kan nggak apa-apa juga nggak bikin kue gitu kan. Kalau kita cuman berkutat di situ ya kita akan bisnis kita akan affected a lot gitu. So a lot of challenges actually yang kayak ini karena bicara masuk ke tahun 2023 kalau kita ngelihat global recession segala macam unfortunately memang mau nggak mau kita harus akui bahwa masih ada tantangan gitu untuk FMCG secara keseluruhannya terutama gitu. Nah jadi ini juga makanya di kami itu kita berpikir ini gimana caranya nih bisa harus tetap survive, tetap memberikan yang ini dan mencoba mencari celah-celah lain gitu, termasuk kayak inovasi misalnya gitu kan. Karena walau bagaimanapun, apalagi di Indonesia misalnya, antara yang punya duit, jadi yang super rich di Indonesia dengan kan lumayan besar ya. Jadi ada orang-orang yang gapnya. Jadi yang dalam kondisi apapun duitnya kayak nggak ada serinya gitu kan, sehingga ada opportunity misalnya produk-produk yang buat mereka itu mau harganya berapa tetap dibeli gitu. So mau nggak mau kita mesti ngeliatin nih. Jadi untuk orang-orang di level seperti itu, what do they need misalnya? Can we solve some of their needs misalnya gitu kan? Yang di mediumnya apa sih yang dibutuhkan? Tapi di bawahnya juga kita pikirin. Misalnya kayak contoh yang
kita bicara big pack size kita itu, the most selling pack size itu 200 gram. Tapi dalam kondisi dengan cash outlay yang makin berkurang, dan kita mungkin mesti kita mulai turun dengan memberikan offer 50 gram misalnya. Bahkan sampai 20 gram misalnya. Kenapa? Karena yang dulu orang bisa afford 200 gram cukup duitnya, sekarang mikir-mikir gitu. Duitnya tetap ada, tapi dengan saya harus bagi-bagi untuk yang lainnya mahal. Saya tetap butuh margarin, tetap butuh Blue Band. Kalau saya nggak provide mereka dengan pack size yang lebih affordable, kelar gitu. So this is memaksa kita untuk juga berusaha untuk lebih agile juga gitu. Dengan all the challenges. Saya bilang sama teman-teman di kantor gitu bahwa hidup itu nggak pernah gampang gitu. Betul. It's always be a challenge gitu kan, dan bukan challenge doang, challenges gitu yang akan selalu kita hadapi. Cuman gimana caranya kita gitu menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Jadi untuk yang orang yang super rich, maybe they need something that they're looking for. Misalnya gue butuh yang produk yang sangat-sangat sehat misalnya. Do you have the product? Nah, kita sekarang mungkin lagi develop gitu. Misalnya yang apa yang bisa ini kan, karena bagi mereka nggak peduli harganya berapa juga, sepanjang ini bisa memenuhi kebutuhan saya akan beli gitu. Tapi untuk orang-orang yang di middle misalnya mikir-mikir yang di bawah tadi. So again, that would again, I'm not trying to be pessimistic gitu ya, tetapi the fact bahwa there is still challenges yang kita harus hadapi, sehingga memaksa semua orang di FMCG industri ini harus lebih agile gitu, harus lebih pinter untuk ininya gitu. Kalau enggak, udah nanti bukan hanya awareness aja yang diciptakan, tapi memang kita harus nge-grab pasar-pasar, dan nggak cuma satu pasar ya Pak ya, semua pasar. Dan kalau ngobrolin tentang tadi tentang status ekonomi ya, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah, ini yang menarik buat saya tadi dari sisi saya sendiri ya Pak ya, adalah ketika kemasan-kemasan dari mulai 200 gram sampai dengan yang 50 gram itu tidak hanya untuk kelas ekonomi aja tertentu sebenarnya, kayak untuk yang sudah berkeluarga sama single nih Pak. Misalkan anak yang ngekos kayak gak butuh kayaknya ya saya 200 gram gitu kan, takut expired juga misalkan gitu kan. No, you made a very good point, which itu juga yang kita inginkan. Kayak contoh misalnya, part yang tadi berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi, tapi juga dari sisi kok kita sebutnya usage gitu ya. Contoh misalnya, kalau saya beli 250 gram atau 200 gram atau 1 kilo bahkan gitu, saya buka, saya pakainya kan sedikit-sedikit misalnya. Habis itu nyimpennya gimana gitu kan. Nah, jadi ada orang-orang ya udahlah nggak perlu beli banyak-banyak gitu, beli yang kebutuhan sehari. Saya kayak 20 gram kita itu kita sebutnya single use. Ini kalau misalnya saya nggak mau ribet nyimpen nanti cecer, nanti kena kontaminasi segala macam, ya udah pokoknya satu kali pakai gitu. Nah, memang ada it's not always about the social economic class untuk yang ini, tetapi juga ada usage yang mengatakan bahwa sedikit-sedikit aja deh. Walaupun tetap kalau misalnya untuk yang pemakaian besar, tentunya makin besar packaging biasanya secara per gramnya lebih murah tentunya. Betul. Tapi kan iyalah lebih murah, tapi daripada nyimpannya susah, daripada nanti dimakan tikus, daripada nanti kena kontaminasi, ya udah saya pakai yang lebih kecil gitu. Nah, itu ya juga makanya kita nih kan, termasuk dengan inovasi itu, makanya nggak cuma sekedar di produk tapi di packaging. Makanya kan packaging juga mungkin dulu cuma sekedar buka ini, sekarang mungkin harus pakai ada closure-nya, harus segala macam gitu. Jadi so a lot of things yang inilah, makanya bagaimana tadi mengubah tantangan atau ya problem lah ya gitu menjadi sebuah opportunity gitu ya. Nah, so there will be bagi saya alhamdulillahnya di kami selalu excited gitu dengan kayak gini. Jadi apalagi ya gitu. Nah, nanti makanya banyak nih. Nah, kalau kita bicara inovasi-inovasi ke depan, which is tentunya nggak bisa saya reveal sekarang, gitu. Tapi there will be a lot of things yang I think kita akan keluarkan untuk memastikan bahwa again part of the survival, tapi yang paling penting adalah justru bagaimana tadi mengubah tantangan menjadi opportunity gitu. Betul. Ya. Jadi bisa dibilang key trends-nya itu selalu dicari oleh tim dari Pak Diki dan juga tim dari Upfield ya, apalagi untuk brand Blue Band ini sendiri ya, untuk innovate, untuk elevate industri FMCG sendiri. Nah,
Tapi kalau dari sisi marketing nih Pak ya, strategi digital marketing juga yang tadi Bapak bilang ini tuh yang udah terbesar, yang paling nge-grab semua semua segmen yang Bapak mau nih sebagai tim dari Upfield. Apa aja nih Pak yang kayaknya digunakan oleh tim Upfield dan juga kena nih kepada konsumen? Yes, jadi saya banyak yang bilang sekarang adalah di digital era gitu ya, digital marketing gitu. Walaupun saya dari awal tuh sebetulnya saya selalu bilang sama teman-teman marketing gitu ya di tempat saya bahwa selalu melihat bahwa any media is just a media, right? It really depends on who you are trying to talk to. Jadi yang pertama understand your target audience itu ada di mana gitu. Kalau your target audience is still reading newspaper, like really baby boomers ya. Baby boomers misalnya. Then don't try to go into digital. It's a wrong thing gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa sekarang digital marketing semuanya ke situ. Menurut saya tergantung. Kalau misalnya your target audience is baby boomers, going into digital is a wrong thing. Now, makanya understanding what is the role of masing-masing media gitu. Bahkan contoh misalnya baik dari sisi target audience-nya maupun dari objektifnya gitu. Kayak contoh misalnya, kalau objektif saya adalah awareness gitu ya. Awareness itu cuman kan awareness itu saya tahu Anda mania. That's it. Awareness itu as simple as that. I don't even need to understand siapa mania, bisa apa, what can you offer. I don't need it. Yang penting saya menjadi kenal mania misalnya. That's awareness kan. Awareness itu nggak perlu dengan sesuatu yang deeper gitu. Contoh misalnya dengan demikian menurut saya billboard yang orang banyak bilang wah itu udah kuno, udah ini. Menurut saya if your objective is actually for awareness, having a very good billboard still works. Of course. Until now, Pak. Even until now. Gue perlu sesuatu yang membuat orang catchy, aware gitu kan. Dan menurut saya pintar untuk melihat apa yang available dan kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Yang saya butuhkan adalah semua orang melihat misalnya gitu. Dan pasangnya cuma satu billboardnya. Tapi ketika orang take a pictures kemudian mempost, men-share kan jadi kemana-mana gitu. Ya kan? Dari satu billboard loh. Dengan objektif bahwa gue pengen this message get across as membuat orang jadi tahu gitu. Betul. So again, saya orang yang believe bahwa masing-masing media itu punya role masing-masing tergantung who is your target audience, your objective gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah understand dulu siapa yang kamu mau tuju, yang kedua adalah apa yang mau kamu dapatkan dari ini. Nah, TV mahal sekali gitu ya. Ada kalau zaman dulu wah pokoknya harus TV itu masuk ke prime time. Exactly kan misalnya dari kita sebut ANP misalnya. ANP itu advertising and promotion money misalnya, budget itu 70% harus masuk ke TV misalnya. Karena itu makanya kalau dulu kan again tergantung juga gitu. Kalau objektifnya adalah tadi jaring, reach gitu ya, dapetin orang sebanyak-banyaknya, dan TV is a good medium for you. But if you need to explain your message through TV, menurut saya it doesn't work. Kenapa? TV itu cuma 30 second. Sebanyak kebanyakan habis itu karena duitnya terbatas 15 second kan? Habis itu bahkan cuma 5 second gitu. Betul. Nah, what can you get with 5 second ad? It's again, what can you get with 30 second? You know, if you can explain something and make people understand dengan cuma 30 second hebat. Menurut saya gitu kan. So therefore it's not enough gitu hanya mengandalkan TV menurut saya. Kalau memang tujuannya adalah menjelaskan. Dan PR play along di situ gitu. Apa nih Pak? Contoh mungkin nih tentang digital strateginya dari contoh misalnya campaigns-nya FMCG ini. Exactly. Contoh misalnya so combining all of those gitu. Jadi combine yang kita sebut above the line yang traditional media seperti bahkan itu TV maupun radio gitu ya, atau bahkan tadi billboard misalnya, combine dengan digital marketing, terus kemudian bahkan PR, itulah menurut saya. Tapi again, it depends on what is your objective gitu. Kalau cuma sekedar gue cuma pengen orang tahu bahwa Blue Band mengandung omega 3, omega 6, ya TV aja cukup gitu. Tapi masalahnya TV mahal gitu. Tapi kalau misalkan harus memilih nih Pak ya, kan hidup ini harus memilih ya. Apalagi di perkembangan berbagai kanal digital yang luar biasa cepat gitu kan. Channel marketing apa nih yang menurut Bapak
paling efektif buat upfill menurut Bapak dan tim? Iya, so again, it depends on the campaign itself menurut Tetap saya. Jadi ya? nggak ada bahwa one size fits all bahwa channel ini atau media ini yang paling efektif itu semua. Nggak ada menurut saya. I don't believe in it. Jadi strateginya harus engage tiap tergantung campaign-nya apa. Nah, okay. Jadi kayak misalnya balik lagi kalau untuk campaign yang cuman ingin membuat orang aware, ya again TV, radio cukup. Kemudian atau misalnya posting di sosial media cukup gitu. Dengan KOL ya. Cukup gitu. Tapi kalau misalnya perlu penjelasan, nah then ini lagi. Nah, cuman kalau misalnya in general term menurut saya of course sekarang sosial media kan ini ya dan satu yang kita diskusi banyak sekarang ini adalah TikTok itu menjadi mau nggak mau saya old school ya. Saya old school gitu. Zaman dulu waktu saya jadi brand manager nggak ada tuh TikTok. Yeah. Jadi, tapi kalau misalnya saya ajak teman-teman saya untuk you need to really understand how TikTok behave in the consumer's mind. Nah, the beauty of TikTok menurut saya ini salah satu yang buat teman-teman marketer yang melihat podcast ini gitu ya untuk dipikirin gitu karena satu yang selalu saya challenge teman-teman sekarang adalah dulu tuh kita selalu berlindung bahwa marketing itu adalah building brand, build equity gitu kan, brand health gitu, which is fine menurut saya gitu. Tapi dan kemudian jualan tuh orang sales. Tapi ujung-ujungnya sulit itu untuk memisahkan mendikotomi seperti itu gitu. Ujung-ujungnya menurut saya good campaign adalah yang bisa menjual gitu. Exactly. Money kan. You need to think in terms of how can saya bukan hanya menjadi short term, enggak, it has to combine, enggak bukan cuma sekadar buy one get one misalnya, kan gampang jadi duit langsung, tapi kan tidak building brand. Nah, tapi ketika untuk saya selalu bilang sama men-challenge teman-teman marketing adalah you need to build brand, but in the end itu nggak cuma berhenti sampai di consideration gitu. Jadi kalau misalnya ada funnel, kalau misalnya Mbak Nia familiar dengan brand health funnel, misalnya dari mulai awareness, terus kemudian acceptance, terus kemudian consideration, terus kemudian misalnya, nah ada di satu tempat namanya sampai harus ke conversion gitu. Jadi nggak berhenti sampai oh ya, ini bagus menurut saya, I would consider. Tapi kalau mereka nggak beli, belum selesai itu tugasnya. The beauty dengan TikTok itu menurut saya conversionnya sampai terjadi dengan direct yang ya, Pak, ya? Misalnya ada live ini terus kemudian apa sih kotak kuning ya? Ya, betul. Ya kan? Ada betul. Misalnya klik kotak kuning gitu, langsung beli kan? Iya. Dan lebih genuine ya, Pak ya. Dan itu dan makanya apalagi kalau kita belajar behavioral economics misalnya, itu ada yang namanya time pressure misalnya. Beli sekarang karena sekarang kesempatan untuk mendapatkan misalnya apa cuman gitu. Sampai live ini berlangsung. Cuman gitu sampai live ini berlangsung harganya segini atau kesempatan mendapatkan. Kan orang yang melihat waduh kalau besok lagi gue masih bisa ngelihat, tapi udah nggak ada ininya gitu, offernya misalnya. Ada rasa FOMO dan ego. Exactly. So that's the behavior economy yang ada yang namanya scarcity, ada yang namanya tadi time pressure, ada yang time offer tadi gitu. Jadi, nah menurut saya dari semua platform digital yang saat ini ada sosial media, yang paling berhasil membawa sampai ke conversion itu menurut saya saat ini adalah TikTok. Consumer journey yang terjadi di TikTok itu menurut saya adalah saat ini yang saya bilang sama teman-teman, it's something new buat saya, buat kami gitu ya, terutama buat saya lah sebagai old school. Tapi this is something as a marketer yang it's good to explore menurut saya. Dan and again, I don't know tomorrow apakah ada TokTik, apakah ada yang lain or whatever gitu kan, come up with something new lagi gitu. Metaverse misalnya sekarang udah boleh keluar. Tapi again, this is something yang akan membuat mereka itu akan terus mencari cara, tetapi ujung-ujungnya adalah tadi marketer itu di challenge untuk sampai ke conversion, sampai ke jualan, sampai produk lu dibeli. Nah, sampai check out ya. Sampai check out gitu. Nah, bukan sampai check out, sampai berhasil transaksinya ya. Oh iya, sorry. Ya, sampai ini. Nah, of course ujung-ujungnya adalah sampai dikonsum kan. Karena kalau dikonsum berapa lama boleh sering. Tapi at least don't stop dengan this is a good product. I would like to buy. But if you don't buy, belum selesai. Iya. So nah makanya inilah kalau kita bicara KPI misalnya di kita, makanya ada yang namanya marketing objektif, ada yang namanya bisnis objektif. Nah itu kita mesti benar-benar ngeliatin sampai benar-benar kalau dulu ya, kalau digital marketing itu wah kita pokoknya engagement rate. Aduh saya bilang lu mau engage berapa persen pun wah
Pak Diki, sekarang kita engagement rate kita naik nih dari 3% ke 5% misalnya. Reach kita itu sekarang udah 3 juta reach. Iya, tapi kalau dari 3 juta itu nggak ada yang beli, what does it mean? Right? It's just numbers. It's just like again 3 million people know about your product, misalnya yang beli mungkin hanya 30 ya. So again, bring that to the level at what ini misalnya jadi engagement rate. Oh, saya dapat engagement rate saya sekarang 5% misalnya. Orang berbicara, ujung-ujungnya beli kan? Iya, benar. Kalau misalnya ngomongin, oh saya suka ini Blue Band bagus, ini lebih bagus dari ini segala macam. Kalau mereka nggak beli, belum selesai menurut saya. Iya, gitu. Benar. So jadi this is a challenge for all of us in industry gitu ya, di advertising industry juga dan di marketing untuk membawa sampai ke tadi ke conversion, sampai ke purchase, sampai ke mission accomplish. Sampai accomplish, ujung-ujungnya sampai cuan itu kita dapatkan. Ngomong that's life. Ya. We are not a charity organization gitu. Ujung-ujungnya we are here to make money kan. Dan life balance itu terjadi. Exactly. Dan that's why we can all of those bisa terjadi gitu. So ini yang menarik menurut saya untuk di ini kan, understand what is each of the media itu work. Karena masing-masing punya role masing-masing menurut saya. Dan punya power masing-masing. Radio misalnya, banyak orang mencibir saya, Diki radio udah nggak relevan, sekarang udah digital semuanya. Saya bilang belum tentu. Pada saat kemarin bulan puasa, menurut saya media yang paling relevan adalah radio. Oh. Of course, pada jam 5.30 sore-sore, di mana orang-orang belum sampai rumah, apa yang mereka dengarkan adalah radio gitu. Time signal radio itu menurut saya mau nggak mau masih tetap relevan menurut saya. Jadi ya kelihatannya kuno lu masih ngomongin radio, tapi menurut saya masih relevan gitu. If our target audience itu adalah on the road, kebanyakan radio is still relevant because a lot of people ketika mereka commute itu masih mendengarkan radio gitu. So again it depends on tadi balik lagi who is your target audience and what is you trying to get out of your campaign. Oke, ini jadi memang kita tidak bisa mengkotak-kotakan ya. Menurut saya ya. Iya. Tapi ini kembali lagi dengan masalah transaksi. Ini kan adalah transaksional ya. Dari marketing yang menjual, konsumen yang membeli. Kita jadi bisa throwback sedikit ke masa lalu ya Pak ya. Dimana kita kalau belanja kan zaman dulu kan kita harus datang ke supermarket, kita harus touch and feel, kita harus cobain, ada tester segala macam. Sekarang tuh e-commerce banyak sekali ya Pak ya. Dan itu memudahkan semua orang untuk bisa belanja cuma dengan satu kali klik langsung. Dan ini tadi terjadi ya Pak ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, dengan adanya e-commerce ini, apakah ini juga membantu dari sisi sellingnya sendiri? Definitely. So, but again, e-commerce yang dulu kita lihat sebagai sesuatu yang revolusi ya di dalam bisnis kita. Tapi unfortunately kalau kita lihat even di Amerika misalnya, di Amerika itu even pada saat pandemi nih, e-commerce contribution itu less than 15%. Oh, still, even in the pandemic, the whole, especially in the FMCG business ya, itu less than 15%. Jadi artinya masih kecil, growing tapi masih kecil. Jadi menurut saya emotional, wah kita semuanya harus pindah ke e-commerce, nggak wise menurut saya. So walau bagaimanapun tetap brick and mortar, terus kemudian offline itu masih apalagi buat di Indonesia. Tapi growth-nya luar biasa. So we need to be there, we need to understand. Nah, e-commerce yang jadi isu sering juga adalah last mile-nya. Jadi kayak contoh misalnya kalau saya jualan dulu frozen foods misalnya. Kalau misalnya ambient produk sih bisa dikirim pakai ekspedisi biasa gitu. Bagaimana tadi consumer journey dari challenge lagi ya. Exactly, dari mulai kemudahan untuk memesan terus kemudian membeli, tapi juga ketika mendapatkan itu produknya masih bagus, misalnya kan ongkos kirimnya nggak mahal, karena kalau enggak nanti ujung-ujungnya nggak economical, secara ekonomi nggak dapat karena harga barangnya misalnya 50.000, ongkos kirimnya 50.000 misalnya ya. Ongkos kirim gratis ongkir itu sangat penting. Padahal mungkin hanya 10.000 gitu ya. Itu problemnya adalah dengan tadi misalnya kalau harga itunya 50.000, ongkos kirimnya 10.000 digratiskan, 20% mania itu. Siapa yang menanggung 20% itu kan? Nah, so either consumer yang menanggung atau produsen yang menanggung saya. So ini yang menurut saya sebagai industri tetap mesti dipikirin gitu, gimana bisa mendapatkan
experience dan segala macam ini masih bisa terjadi dengan sangat baik untuk semua pihak gitu ya. Tetapi saya tidak menafikan bahwa yang namanya e-commerce itu menurut saya luar biasa, growth-nya luar biasa, dan siapapun yang tidak participate di situ ketinggalan gitu. Yeah. Nah, yang kedua adalah menurut saya, balik lagi yang saya bilang sama teman-teman, jangan melihat cuma sekedar dari sisi kontribusi jualannya. Makanya di kecil cuma 50%, bahkan di tempat kami bahkan less than 10%, itu di Amerika less than 15%, di kami itu even less than 5% sebenarnya. Oh ya, of course. Dengan semua e-commerce yang kita belanjain nih. Yes. Wow. Karena again, kalau kita lihat ya, konsumen Indonesia itu, kalau saya tanya deh Mbak Nia misalnya, kalau pergi ke si Orange atau si itu, kebanyakan kan akhirnya belinya mungkin fashion ya kan. Jadi untuk yang household product itu sudah mulai, tetapi menurut saya tidak secepat kayak misalnya produk fashion. It's growing, but again, kalau ngandelin dari situ doang menurut saya akan salah gitu. Nah, tapi balik lagi tadi dengan yang the beauty dengan e-commerce adalah ketika dia nggak cuma berfungsi sebagai tempat untuk bertransaksi, tapi menjadi media juga gitu. Karena contoh misalnya, ini yang saya bilang sama teman-teman di tim saya, bahwa ketika Mbak Nia pergi ke sebuah marketplace, sebenarnya ingin membeli baju misalnya, tapi ketika muncul sekarang ada promo Blue Band loh. Ya, karena masuk di ads. Exactly kan, misalnya ini beli sekarang dapat ini. Kemudian karena muncul besar pula pop untuk up misalnya. Jadi tadinya kan jadi beli juga gitu. Iya. Jadi role-nya menurut saya akan jadi menarik, nggak cuma sekedar sebagai tempat transaksional, tapi juga tadi mengekspos brand kita, juga menjual promo-promo segala macam. Iya, jadi memang harus sinergi semua itu ya Pak ya. Nah, ini kita kembali lagi ke obrolan awal tentang misi baru Upfield. Nah, ini ya, menuju a plant-based future yang disandingkan dengan perubahan consumer behavior, tidak cuma di dunia, Indonesia juga sudah sangat banyak ya yang sangat aware dengan kesehatan. Apalagi kita sudah mengalami pandemi selama 3 tahun. Ya sekarang alhamdulillah sudah endemi. Tapi kan tetapnya challenge tetap ada seperti tadi Bapak bilang ya. Nah, eksekusinya bagaimana nih Pak dengan misi ini sendiri? Karena kan banyak yang pro kontra ya dengan plant based ini, karena mungkin ada yang berpikirnya kalau plant based ini adalah sesuatu yang mungkin cult mungkin kan ya. Lalu respon dan solusi yang dibawa Upfield maupun Blue Band untuk menanggapi ini bagaimana Pak? As I told you bahwa we starting off with the margarine. Tapi dengan plant based itu kita melihat ada opportunity lain yang mungkin kita bisa keluarkan yang ke depan ya. Jadi kalau di global itu kita ada yang namanya tadi yang saya bilang ada butter, misalnya plant butter. Jadi butter itu kan sebetulnya dairy base gitu ya. Tapi kita ada option untuk misalnya di global itu kita punya plant butter besar. Di Amerika tuh ada yang namanya brand namanya I Cannot Believe It's Not Butter misalnya gitu. Jadi one of the biggest brand di Amerika. Kita punya option. Terus kemudian kalau Mbak Nia misalnya minum susu kopi susu yang pakai krim misalnya, itu it's a dairy base misalnya. Nah, sekarang kita juga mungkin bisa kita offer dengan plant based cream. Kemudian banyak makan cheese misalnya ya, cheese. Nah, itu kemudian kita offer plant based cheese misalnya, karena kita diskusikan banyak juga orang yang lactose intolerance gitu. Kasihan kan, mereka sebetulnya butuh protein yang tinggi, tapi karena mereka ada lactose intolerance tersebut kemudian terbatas misalnya. Nah, ini kita berikan salah satu options gitu untuk come up dengan yang dari sisi rasa maupun dari sisi harga juga mungkin bisa lebih kompetitif. Tapi mereka konsumen bisa mendapatkan benefit yang sama dengan yang mereka biasa dapatkan sekarang gitu. So banyak sih yang kita ini kan we'll see. Tapi bukan hanya following the trends berarti ya Pak? No. Bukan, so, but again, in the end we are trying to offer the consumers apa yang mereka butuhkan. Dan kemudian kalau balik lagi sampai paling jauhnya, kalau kita bicara ya balik lagi plant based itu bubur juga plant based gitu. Iya kan? Benar. Tadi Bapak udah bilang ya. Terus kemudian ya banyak yang kita ini kan gitu. So, jadi there's a lot of things hopefully will come which will be able to give alternatives and options buat konsumen untuk bisa mendapatkan tadi balance diet tersebut sih. Itu yang kita harapkan sih. Ini banyak sekali yang kita dapatkan loh dari Pak Diki sendiri ya, tentang strategi marketing gitu kan ya, tentang how to balance our life. Ini tidak mungkin diaplikasikan di pekerjaan aja, karena di kehidupan sehari-hari juga bisa nih Pak. Tapi mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah what lessons can FMCG companies can learn from their digital marketing experience during the pandemic sendiri, dan juga how mungkin dari FMCG sendiri apply these lessons going forward.
Iya, itu yang mungkin the biggest lesson yang saya ini kan adalah our ability tadi to adapt ya, Mania. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, COVID itu kan nggak pernah di dalam hidup kita gitu. Betul. Nah, terus kemudian muncul gitu. Nah, siapapun marketing baik Affield maupun siapapun itu yang bergelut di FMCG dan ini kemampuan untuk beradaptasi ketika orang pada di rumah semua gimana caranya? Oke, masuk ke tadi misalnya e-commerce misalnya. Tetapi e-commerce juga apakah itu menjadi solusi satu-satunya? Enggak juga gitu. Ya kan karena tadi dengan keterbatasan. Nah, always try to find a way gitu untuk menghadapi tantangan. Itu kalau saya selalu bilang kayak kalau kamu lagi jalan tiba-tiba ada batu gede banget gitu. Optionsnya adalah either lu berdiri kemudian nangis gitu, oh kenapa ada batu depan saya nggak bisa kemana-mana gitu, atau lu cari cara gitu untuk getting around dari batu tersebut, dari lubang atau minggirin itu atau dihancurin batunya bikin tangga whatever gitu. This is the things yang we learn a lot gitu dari what we have faced gitu untuk karena challenges will continue, tetapi our ability to adapt, our ability to always try to find something yang tadi mengubah challenges menjadi opportunities. Mania. That's to me is the biggest learning yang actually not only for us but for everyone. Termasuk di kehidupan sehari-hari juga gitu kan. Dalam ketika di rumah misalnya, mungkin kan ketika kita melihat itu sebagai tantangan di rumah, tapi kan opportunity-nya lebih dekat dengan keluarga misalnya. Betul gitu. sekali. Itu menurut saya adalah siapapun yang bisa tadi mengubah tantangan menjadi opportunity itu, dia the one who akan menjadi survive, dan mereka lah yang akan menjadi yang berhasil gitu di masa yang akan datang. Tapi kan dari Bapak sendiri nih ya, mungkin ini point of view dari Pak Diki sendiri sebagai General Manager Indonesia dan juga Southeast Asia nih. Pasti kan Bapak sudah 3 steps ahead mungkin ya. What's next sebagai garda terdepan dari perusahaan marketing kan yang bagian depan nih jual gitu kan. Nah, point of view Bapak sendiri nih tentang masa depan dari digital marketing dan juga advertising untuk industri FMCG bagaimana nih Pak? So again itu yang tadi kita udah bicarakan gitu ya. Jadi menurut saya do not stuck to pertama tren. Kadang-kadang orang yang pokoknya ini. Bagi saya adalah always try to learn that whatever yang new, atau bahkan kalau perlu kita sendiri yang memulai gitu ini ya. Jadi kayak misalnya kalau kita bicara industri di advertising misalnya di marketing kayak tadi, sosial media muncul sesuatu yang baru, TikTok yang baru misalnya. Jadi tadi belajarlah untuk bisa apa yang kita bisa lakukan. Orang lain belum kepikiran kita udah lakukan misalnya. Kalau kita melakukan kayak contoh misalnya, saya ngikutin apa yang udah lakukan udah ketinggalan gitu. Orang lain udah lakukan. So jadi trying to one step ahead of the other player misalnya. Itu yang akan membawa kita termasuk kayak misalnya inovasi yang kita punya. Banyak yang orang lain mungkin belum kepikir gitu. Nah, kita udah mulai keluarin. Jadi one always try to be one step ahead of competitors of the industry. Itu yang akan membuat hopefully kita menjadi lebih able untuk survive gitu. So what's next? Nggak mungkin di-spill pastinya, ini rahasia perusahaan. Tapi mungkin ada satu wishlist dari Pak Diki yang paling sendiri. besar itu sih. Jadi mungkin kalau kita bicara starting point-nya adalah kita dari margarin. So we are 89 years margarin di Indonesia. Definitely we wanna expand. Jadi kita tidak ingin dikenal Blue Band hanya sebagai margarin. Akan jadi apa aja, Pak? Nah, itu yang akan tadi plant based. Dan dengan produk-produk yang apa aja, upcoming next ya. Upcoming next. Nah, jadi tapi kita ingin menjadi benar-benar dikenal Blue Band adalah plant based foods gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman Mania apa aja plant based, nah bisa dipikirin apakah itu bisa ya. Kita lihat mana yang duluan, tetapi ujung-ujungnya adalah we wanna establish ourselves as again the plant based foods manufacturer atau brand. Itu satu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara next-nya yang bagi saya adalah 89 years brand itu bisa dilihat ada dua sisi. Selalu lihatnya dua sisi kan. Yang pertama adalah is a good iconic heritage, tapi yang kedua adalah jadul. It's not my brand. Comfort zone mungkin. It's my grandma's brand misalnya. Nah, jadi ini akan dalam waktu dekat kita akan try to rejuvenate the brand. You will see the brand which is relevant to everyone, especially to what I call as a startup mom. Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu. Terima kasih Pak, mewakili saya. Jadi karena you grew up dengan the brand misalnya, tapi
how to ensure that you pass on that experience to your daughters atau to your son misalnya. Itu yang akan menjadi, dan kita akan dalam waktu dekat kita akan mencoba try to really bring that relevance to everyone. Jadi Mbak Nia nggak bilang, wah ya ini brand yang dulu mama saya kenakan pakai, tapi saya di rumah sekarang udah nggak pakai lagi Blue Band. Itu kita nggak mau gitu. Kita pengen Mbak Nia pakai, dan Mbak Nia akan bilang sama anak Mbak Nia bahwa suatu saat kamu pakai Blue Band ya. Sweet. So then 89 years brand, it doesn't be seen as a old brand, my grandma's brand, but also my brand. So it can pass on to generations. Nah ini yang kita, so that's the two things dari sisi portfolio expansion. Yang kedua adalah brand rejuvenation. Oke, wah tidak sabar loh Pak. Cannot wait for the upcoming project dan juga upcoming products-nya. Thank you. Dan mungkin ini seperti kita juga harus menyudahi, walaupun saya pengen ngobrol terus karena ini obrolannya menarik sekali. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin mewakili dari teman-teman. Kesimpulan dari obrolan kita kali ini apa nih Pak, yang bisa kita share sama teman-teman? Yang mungkin tadi beberapa hal yang pertama, if you are yang dengar kebanyakan misalnya teman-teman marketing, yang pertama adalah tadi ability to turn the challenges into opportunity. Itu satu yang key message. Bapak ulang-ulang terus karena memang itu yang benar-benar harus, karena kalau enggak kita akan ketinggalan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah really understand who you are talking to. Kemudian understand that consumer journey, sehingga media itu menjadi tergantung relevansi dari masing-masing your target audience. Jadi jangan stuck bahwa saya sekarang lagi rame TikTok and you go to TikTok. That's not necessarily that way gitu menurut saya. Kalau your target audience is not using TikTok, don't go there gitu ya. Jadi really understand bahwa your target audience media relevance buat mereka apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya your campaign itu apa di yang objektifnya apa, sehingga masing-masing media itu punya karakteristik, punya kemampuan yang berbeda menurut saya. Jadi jangan main jaring. Kalau saran saya tuh selalu jangan main jaring, tapi main pancing gitu. Karena kalau macam mancingnya tongkol, umpannya ya buat tongkol gitu, ya kan. Dengan demikian kemungkinan untuk dapat tongkolnya lebih gede gitu. Nah, jadi always understand what is your objective and sesuaikan dengan objektif tersebut. Your activity, your campaign, including medianya disesuaikan dengan dengan kebutuhan atau objektif yang ingin dicapai gitu. Last but not least, tadi life balance. Jadi in any case, I think try to really as a part of life, gimana buat kita sendiri, buat brand, buat work, buat planet, buat the environment, buat consumers gitu. Karena life is just too big to be seen as sama equal ininya weightnya dengan work misalnya. Jadi nah gimana kita membalance tadi antara performance, passion dan care di iniin untuk bisa membuat kita bisa lebih happy, bisa lebih passionate untuk mengerjakan, dan yang terakhir hasilnya akan lebih bagus. Kalau lebih bagus hasilnya kan amin. Wah, that was very inspiring. Boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Pak Diki. Ini semoga bisa kita resapi dan masuk ke core memory, jadi bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kepada teman-teman marketers, tapi mungkin untuk semua aspek kehidupan, semua kelas ekonomi, semua genre juga. Dan pastinya kita semua juga berharap dan juga berdoa untuk langsung ya Pak ya produknya dan juga campaign nanti kita bisa lihat ya Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk Blue Band dan juga untuk Upfield Pak Diki. Dan pastinya terima kasih banyak sudah sharing di Volare Talks kali ini. Dan saya juga pengen ajak nih untuk teman-teman semuanya untuk bisa be in touch ya. Always with Volare di Instagram page kita @VolareIndonesia. Jangan lupa di follow. Nia Elvira signing off and also Diki Sailan. Dan see you on the next episode. Thank you. Bye. Bye-bye.